Bayangkan, sebuah perjalanan yang tak berujung, jauh melintasi lautan, menyusuri gurun, mendaki gunung, menembus badai dan gelombang. Semua dilakukan demi satu tujuan, bertahan hidup. Here we go! Tail feather torsion! Check! Wing deployment! Check! Let's fly! The sun shining through with just a cloud. Hey! Di langit, sekawanan burung camar Arktik mengepakkan sayapnya, terbang ribuan kilometer dari kutub ke kutub, mengikuti aliran angin yang telah menjadi bagian dari insting mereka sejak dulu. Di darat, kawanan zebra dan gajah bergerak bersama, meninggalkan tanah yang mulai kering dan gersang, mencari padang rumput yang lebih hijau. Mereka tak tahu pasti apa yang menanti di depan. Hanya satu yang mereka tahu, mereka harus terus berjalan. Di lautan, paus bungkuk melintasi samudra luas, berenang ribuan kilometer ke perairan hangat untuk melahirkan anak-anaknya. Sebuah perjalanan panjang yang telah mereka lakukan sejak zaman dahulu. Dan di antara semua itu, ada satu makhluk lain yang juga bermigrasi. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di bumi, ia selalu bergerak, mencari tempat yang lebih baik, mengikuti alur kehidupan yang selalu berubah. Makhluk itu adalah manusia. Dari dahulu hingga sekarang, manusia dan hewan telah melakukan perjalanan besar. Migrasi bukan hanya sekadar berpindah tempat. Ia adalah cerita tentang bertahan hidup, tentang perubahan, tentang menemukan sesuatu yang lebih baik di ujung perjalanan. Camar Arktik, burung yang melakukan migrasi terpanjang di dunia, terbang hingga 70.000 kilometer setiap tahun. Jauh di daratan, rusa kutub menempuh ribuan kilometer untuk mencari padang rumput yang masih tersisa. Di lautan, penyu laut yang baru menetas akan berenang mengikuti arus, menempuh perjalanan yang penuh bahaya, hanya untuk kembali bertelur di tempat yang sama bertahun-tahun kemudian. Dan manusia, kita juga memiliki naluri yang sama. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita meninggalkan tanah Afrika, menyebar ke seluruh penjuru bumi, mencari tanah yang lebih subur, mengikuti kawanan hewan buruan, melintasi lautan dan gunung, hingga akhirnya membangun peradaban di tempat-tempat yang jauh. Mereka berjalan tanpa tahu apa yang akan mereka temui di depan. Sama seperti paus bungkuk yang berenang ke tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sama seperti kupu-kupu monark yang terbang ribuan kilometer, meskipun mereka tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan mereka. Tapi migrasi bukanlah kisah yang mudah. Badai menghadang, pemangsa mengintai, cuaca berubah tanpa peringatan. Setiap langkah, setiap kilometer yang ditempuh,
selalu diiringi ketidakpastian. Bagi zebra, migrasi adalah perjalanan hidup dan mati. Mereka harus menghindari singa dan buaya yang menunggu di sungai yang harus mereka seberangi. Bagi ikan salmon, migrasi adalah perjalanan pulang, tetapi juga ujian terakhir. Mereka berenang melawan arus, melewati jeram, menghindari predator, hanya untuk bertelur dan mati di tempat kelahiran mereka. Dan bagaimana dengan manusia? Apakah kita akan terus berpindah dari desa ke kota, dari satu negara ke negara lain? Atau mungkin suatu hari nanti, kita akan meninggalkan bumi ini dan mencari rumah baru di antara bintang-bintang? Dulu, nenek moyang kita hanya mengikuti jejak hewan buruan. Hari ini, kita punya teknologi, peta, kendaraan cepat, dan bahkan pesawat luar angkasa. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kita adalah pengembara. Kita selalu mencari tempat yang lebih baik, entah di daratan, di lautan, atau mungkin suatu hari nanti di luar angkasa. Jadi, di tengah semua perubahan ini, satu pertanyaan tetap ada. Jika kamu bisa bermigrasi kemanapun, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu ingin terbang seperti burung yang menjelajahi dunia? Atau berenang seperti paus, menelusuri samudera luas? Atau mungkin suatu hari nanti, kamu ingin menjadi bagian dari generasi pertama yang bermigrasi ke luar angkasa? Karena saat ini, manusia sudah mulai bermimpi lebih besar. SpaceX dan para ilmuwan di seluruh dunia sedang merancang masa depan di luar bumi. Tidak lagi hanya berpindah dari satu kota ke kota lain, atau dari satu benua ke benua lain, tapi ke planet lain. Mars, planet merah yang selama ini hanya menjadi bintang redup di langit malam, kini menjadi tujuan baru manusia. Elon Musk dan timnya percaya bahwa suatu hari nanti manusia bisa menjadikan Mars sebagai rumah kedua. Sama seperti nenek moyang kita yang dulu meninggalkan tanah kelahiran mereka dan menjelajahi dunia, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini, perjalanan itu bukan melintasi lautan atau daratan, melainkan melintasi ruang angkasa. Jika migrasi adalah bagian dari kehidupan, maka mungkin takdir kita sebagai manusia adalah terus bergerak dari hutan ke padang rumput, dari desa ke kota, dari satu benua ke benua lain, dan mungkin dari bumi ke Mars. Dunia ini bukanlah sesuatu yang tetap. Ia terus berubah, terus bergerak, dan kita bersama makhluk lain di planet ini adalah bagian dari perjalanan besar yang tak pernah berhenti. Kita semua adalah pengembara, dan perjalanan ini masih panjang. Pada akhirnya, kita semua hanyalah pengembara, bergerak, berubah, beradaptasi, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu mimpi ke mimpi berikutnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, mengapa kita bermigrasi, tapi kemana kita akan pergi selanjutnya dan siapa yang akan kita bawa bersama? Mungkin kamu belum naik kapal, belum terbang jauh, atau belum melangkah keluar dari zona amanmu, tapi percaya atau tidak, perjalananmu sudah dimulai. Kalau kamu bisa pergi kemanapun, tanpa batas, tanpa takut, kemana kamu akan bermigrasi? Dan apa yang akan kamu cari di sana? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Karena siapa tahu, jawabanmu adalah awal dari perjalanan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan.